Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang program linear, masih lanjut lagi. Tapi bedanya kalau yang waktu pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai mencari daerah hasil penyelesaian dari satu pertidaksamaan atau sebaliknya ya diketahui pertidaksamaannya, kemudian kita cari sistem pertidaksamaannya itu apa. Nah, kalau untuk pertemuan sekarang kita akan gabungkan beberapa pertidaksamaan sehingga menjadi sistem pertidaksamaan. Jadi judul subbab kita hari ini adalah menggambar daerah hasil penyelesaian, saya singkatnya DHP, menggambar DHP dari sistem pertidaksamaan. Dari sistem pertidaksamaan. Nah, bedanya adalah kalau misalkan hanya pertidaksamaan saja itu berarti cuma satu. Tapi kalau misalkan ada namanya sistem pertidaksamaan, itu berarti ada beberapa kumpulan pertidaksamaan yang akan kita jadikan dalam satu koordinat kartesius. Misalkan gini, kita punya sistem pertidaksamaannya itu adalah X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8 misalnya. Kemudian kita punya lagi 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8 dengan X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan gambarkan keempat pertidaksamaan ini dalam satu sumbu kartesius. Nah, langkah-langkahnya gimana? Seperti biasa, kalau misalkan kita mau menggambar dalam sumbu kartesius, berarti kan kita harus tentukan dulu nih plot titik yang ada di garis X tambah 2Y sama dengan 8 dengan 2X tambah Y sama dengan 8. Misalnya yang pertama dulu, untuk garis yang satu, kalau kita misalkan dia sama, jadinya jadinya X ditambah 2Y sama dengan 8. Ini kita masukin dulu X sama Y-nya. Kita akan cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Pertama, kita gunakan kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, nanti kan jadinya 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan 4. Sebaliknya, kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya nanti sama dengan 8. Oke, maka nanti dari sini dapat titik 0,4 dan juga titik 8,0. Gitu ya. Nah, sekarang untuk persamaan yang kedua. Yang 2X ditambah Y sama dengan 8. Oke, kita masukin aja kalau X sama Y-nya berapa. Kalau X-nya 0 nanti dapat Y-nya 8. Kalau Y-nya yang 0 dapat X-nya. Masukin Y-nya 0, jadinya 2X sama dengan 8, jadi X-nya sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang dari beberapa titik-titik ini kita akan masukkan ke dalam sumbu kartesiusnya. Dan nanti kita akan lihat kira-kira daerah hasil penyelesaiannya di bagian mana. Oke, di sini Y, di sini X, ada 0,4 sama 8,0. Misalkan aja di sini 8 ya. Di sini 8,0. Terus di sini juga ada 0,8. Di sini ada 4 sama di sini ada 4. Oke, ini berarti 0,4 ya. Kalau di sini 0,4, kalau di sini berarti 4,0. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan garisnya. 0,4, 8,0 berarti yang di sini ya. Yang pertama ini sebagai garis yang dari pertidaksamaan 1. Untuk yang ini dari yang kedua gitu. Nah, terus apa gunanya yang ini? X lebih dari sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 itu berarti sumbu Y ya. Ini kalau sumbu Y itu berarti garis X sama dengan 0, sedangkan kalau garis sumbu X itu artinya garis Y sama dengan 0. Nah, sekarang gini, ada tekniknya untuk menggambar daerah hasil penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan. Kalau yang kita pakai cara kemarin, yang kita arsir itu kan yang bagian daerahnya kan. Nah, tapi di sini agak susah kalau misalkan kita ngegambar yang bagian arsirannya. Yang arsirannya itu menunjukkan DHP-nya, karena nanti bakal banyak beririsan, ada 4 arsiran. Jadi nanti kita bakal pusing juga. Nah, jadi untuk yang bagian ini pertama kita sepakati dulu bahwa yang diarsir itu artinya bukan DHP-nya ya. Jadi yang diarsir itu adalah bukan DHP-nya. Misalkan kita lihat di sini. Di sini kan dia kurang dari ya. Kurang dari itu berarti dia sebelah kiri apa sebelah kanan?
Nah, tergantung. Lihat dulu bagian depannya sudah pasti positif nggak? Pasti ya. Di sini X berarti dia 1 kan. Di sini 2X sama-sama positif. Oke. Kalau positif berarti akan sesuai dengan kaidahnya kalau misalkan ke kiri berarti kurang dari, kalau ke kanan berarti lebih dari. Nah, di sini dia ke kurang dari, berarti dia kan ke kiri ya. Harusnya dia itu arahnya ke kiri sini. Ya, bagian arsirannya. Tapi sekarang yang kita arsir adalah yang bagian yang bukan di HP-nya, karena kita sepakati tadi bahwa arsir itu adalah bukan di HP. Maka kita arsir bagian sana. Oke. Nah, setelah itu untuk garis yang kedua juga sama. Yang kita arsir adalah yang bukan bagian daerah hasil penyelesaiannya. Dia harusnya ke sebelah kiri, tapi kita akan arsirnya ke sebelah kanan. Oke, nah sampai sini dulu, mudah-mudahan paham. Nah, kemudian di sini ada X sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Yang mana tuh garis X sama dengan 0? Yang tegak. Oke, yang tegak. Kalau lebih dari kan berarti dia ke kanan. Nah, jadinya yang kita arsir adalah yang bagian kirinya. Kemudian yang Y. Nah, yang Y sama dengan 0 kan dia mah nggak ada kiri kanan ya. Mainnya dia adalah atas sama bawah garis aja. Jadi kalau misalkan lebih dari bagian atas, kalau kurang dari bagian bawah. Nah, di sini kan lebih dari, harusnya ke atas, tapi yang kita arsir adalah yang bagian bawahnya gitu. Nah, dapatlah yang di bagian sini merupakan daerah hasil penyelesaiannya. Dan ini bisa juga kita ubah bentuknya. Misalkan kita pengen, Pak, gimana kalau saya pengennya arsir itu adalah daerah hasil penyelesaian? Boleh aja, cuman saran saya bikin dulu yang kayak gini supaya nanti nggak bingung. Pengalaman saya kalau misalkan ngajar di SMA itu suka banyak banget yang bingung nanti arsirannya yang mana nih Pak. Soalnya kebayang ya kalau misalkan ini kita arsirnya tadi ke sebelah kirinya. Nanti kan pasti bakal banyak garis numpuk-numpuk kayak gini nih di bagian DHP-nya. Nanti kita bakal bingung daerah mana nih yang tadi ke arsirnya sampai 4 kali, karena kan sini ada 4 pertidaksamaan. Oke, kita coba bikin yang sesuai kalau misalkan arsir adalah DHP. Sesuai dengan yang di atas, ya udah tinggal kita gambarkan aja kayak ini kan. Ini. Nah, udah tinggal arsir aja yang bagian tengah-tengahnya gitu. Di sini adalah DHP-nya. Gitu. Oke, nah mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kita akan coba beberapa contoh soal untuk menunjukkan gambar daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan itu seperti apa. Oke, ini satu contoh soal yang pertama ya. Gambarkan daerah hasil penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Di sini hanya ada 3 saja, berarti nanti pun juga ada 3 garis yang akan membatasi. Nah, salah satu cara ngebedainnya gini. Di sini kan ada 4 pertidaksamaan ya. Maka nanti pasti bentuk DHP-nya pun juga bakalan ada 4 garis. 4 garisnya yang mana aja? Yang ini nih. Ini 1 ya, 2, 3, 4 gitu. Jadi ada 4 garis. Sedangkan di sini kan dia 3 ya. Nah, berarti kemungkinannya ini hanya kemungkinan aja. Kemungkinan dia akan ada 3 garis yang membatasi. Kalau untuk yang X lebih dari sama dengan 1 dan Y lebih dari sama dengan 0, sepertinya udah jelas, tinggal kita lihat nanti di gambar. Nah, sekarang ini akan kita tentukan dulu titik-titik plotnya. 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Nah, kita masukin dulu aja ke yang biasa ya, tinggal nentuin titik aja. Kalau masukin 0, di sini kita anggapnya dulu sama dengan, bukan kurang dari. Kita masukin X-nya 0, artinya nanti 2X-nya habis kan? 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya 0, berarti tinggal 2X, 2X sama dengan 6, jadinya X sama dengan 3. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja ke pertidaksamaannya, ke sumbu kartesiusnya. Di sini X, di sini Y. Misalnya di sini ada 2 ya, di sini ada 3. Kemudian di sini ada lagi nih X-nya 1. Oke, kita simpan di sini 1. Kita coba garisin dulu yang 2X ditambah 3Y. Nah, ini udah ada. Kemudian yang garis X sama dengan 1, berarti dia datar ya, yang di sini. Oke, nah kayak gitu. Nah, kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu sama saja dengan bagian sumbu X. Nah, ini berarti Y sama dengan 0. Sekarang kita tinggal lihat bagian arsirannya yang mana aja. Nah, kita sepakati dulu nih bahwa yang namanya arsir untuk awalannya aja, awalannya adalah arsir itu bukan DHP. Ya. Nah, jadi nanti misalkan kayak dia ke kiri, berarti yang kita arsir yang sebelah kanan. 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Daerah hasilnya harusnya sebelah kiri kan? Nah, tapi untuk awalan kita akan arsirnya ke sebelah kanan dulu.
Jadi kita arsirnya sebelah kanannya dulu ya. Sini. Oke. Nah, kemudian yang di sini X lebih dari sama dengan 1, harusnya ke sebelah kanannya. Tapi kita arsir yang bagian kirinya. Oke, kemudian yang Y lebih dari sama dengan 0, harusnya dia ke atas, tapi yang kita arsir adalah yang bagian bawahnya. Kalau nanti kalau kalian ketemu di soal-soal ujian nasional atau soal-soal SBMPTN, bentuknya pasti nggak mungkin kayak gini. Karena ini kan hanya sketsa kita aja supaya mempermudah nentuin mana daerah hasil penyelesaiannya. Kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita transformasikan saja bentuknya menjadi arsirannya adalah yang daerah hasil penyelesaian gitu. Simple kok. Jadi tinggal digiring dulu aja ke bagian yang arsir itu bukan di HP. Nanti kita akan ganti menjadi arsir itu adalah yang bagian hasil penyelesaiannya. Di sini 1 kita garisin. Nah, tinggal kita arsir aja yang bagian tadi, harusnya yang kosong di sini yang kita arsir gitu. Nah, ini adalah daerah hasil penyelesaiannya. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Sekarang kita coba lagi contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6, 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Bentuknya sama kayak tadi, tapi supaya terlatih, kita akan coba tentukan lagi titik-titik plot dari setiap pertidaksamaannya. Atau di sini ya, ini misalkan 1, ini adalah yang kedua. Untuk yang 1, 2x ditambah 3y sama dengan 6, berarti x, y di sini. Kalau x-nya 0 dapat y-nya 2, kalau y-nya 0 dapat x-nya 3. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua. Yang keduanya 3x ditambah 2y sama dengan 6. Di sini x, di sini y. Ini kalau misalkan kurang jelas tulisannya, mungkin kalian juga bisa coba sendiri ya. Supaya terbiasa juga untuk nentuin titik-titik plot dari sebuah garis. Kalau x-nya 0 dapat y-nya 3, kalau y-nya 0 dapat x-nya 2. Sekarang kita masukkan ke pertidaksamaan. Jadi bentuk-bentuk dari daerah hasil penyelesaian itu bermacam-macam, nggak hanya bagian segitiga, nggak hanya bagian dalamnya aja, bisa juga bagian luarnya semua kayak gitu. Oke, di sini ada 3, di sini ada 2 sama ada 3. Pertama yang ini ya, yang ini tadi 2 sama 3 berarti yang di sini. Nah, artinya ini untuk yang garis pertama. Terus ini garis kedua. Dari mana tahunya, Pak? Ini tadi pakai titik plot yang tadi. 0,2 kan berarti di sini. 3,0 berarti yang di bawah. Nah, tinggal kita gariskan aja. Sekarang kita lihat. Sama satu lagi ya. Ini yang garis X sama dengan 0. Ini yang garis Y sama dengan 0. Sekarang kita lihat bagian pertidaksamaannya. Untuk yang garis 1, dia bilangnya kurang dari sama dengan kan. Artinya daerahnya sebelah kiri. Nah, tapi yang kita arsir sekarang adalah bagian kanannya. Bagian kanan sana yang kita arsir. Nah, gini. Tapi tetap ya berikan keterangan dulu bahwa maksudnya arsir itu di sini bukan bagian DHP-nya. Nah, kemudian yang 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Lebih dari artinya ke sebelah kanan. Nah, tapi untuk kasus ini kita arsir bagian kirinya. Oke, kemudian untuk yang X lebih dari sama dengan 0, yang ini ya, yang kita arsirnya ke sebelah kirinya. Oke, berarti dia nggak berpengaruh apa-apa ke daerah hasil penyelesaiannya kayaknya. Untuk yang Y-nya lebih dari sama dengan 0, harusnya ke atas, kita arsir yang bagian bawah. Gitu. Dapat kan? Nah, DHP-nya yang mana, Pak? DHP-nya pasti yang kosong, karena kan yang diarsir bukan DHP. Tinggal kita ubah aja menjadi bentuk yang arsiran itu adalah DHP. Di sini 3, di sini 2, di sini 2, di sini 3 kita garisin. Ini agak dipercepat soalnya kan tadi udah ya di sini. Nah, berarti kan daerah hasil penyelesaiannya yang bagian sini aja. Gitu, oke? Nah, sepertinya itu dulu buat pertemuan sekarang. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada yang nggak paham, silakan ditanyakan dulu aja. Oke, terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.